Raymond edit, and my edit. Oke, sekarang kita udah masuk ke CapCut PC. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk bahan mentahan video ini, gue udah taruh di link deskripsi di bawah. Silahkan akses. Drag and drop video. Kemudian maju ke 20 frame ke depan. Pergi ke teks, pilih yang default text, drag and drops. Sesuaikan di sekitar 4-10 detik. Pilih fontnya. Yang gue pakai adalah Montserrat font. Kemudian pergi ke background, kurangi height-nya, dan pergi ke animation, pilih yang showing up. Kita atur durasinya menjadi 0,7 sekon. Kemudian kita pergi ke 10 frame ke belakang. Ctrl+C untuk copy dan Ctrl+V untuk paste. Kita ke basic. Kita sesuaikan ke bagian belakang. Setelah itu kita select dan kita kecilkan scale-nya. Pergi ke media, pilih yang library, pilih background hitam ini. Drag and drops. Kita sesuaikan saat animasi pada episode satunya selesai. Pilih freeze, klik dan delete, sesuaikan. Setelah itu pergi ke mask, pilih yang rectangle, add keyframe pada bagian mask, sesuaikan maskingnya. Maju ke 20 frame ke depan. Add masknya lagi, dan kita perbesar. Sesuaikan pembesarannya. Dan kita ubah round commerce-nya menjadi 20. Setelah itu, pergi ke teks, pilih yang default text, drag and drops, sesuaikan, hapus default text. Kita perkecil, dan kita akan masukkan ke dalam box hitam ini. Pilih animation, pilih yang typewriter, dan settle durasinya menjadi 1,2 sekon. Kita pergi ke background hitamnya, pergi ke basic, dan turunin opacity-nya menjadi 75%. Setelah itu kita pergi ke akhir frame, sekitar sini, kita klik videonya, Ctrl+B untuk cut, dan maju ke 5 frame ke depan. Ctrl+B untuk cut, kita select, delete, pilih video, dan ubah scale-nya menjadi 110. Inilah yang dinamakan scale cut, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita akan membuat subscriber button. Pergi ke library, pilih yang background, pilih salah satu background yang ada di sini, drag and drop, dan kita sesuaikan. Kita rotate, dan kita perbesar. Pergi ke mask, pilih yang circle,
sesuaikan circle-nya. Jika sudah, kita pergi ke teks, pilih yang default text, drag and drops, dan kita sesuaikan. Hapus default text, klik logo kalian. Untuk fontnya, gue pilih yang Helvetica, dan sesuaikan. Pilih struct, tingkatkan thickness-nya menjadi 50%. Kemudian kita select, dan klik kanan, pilih Create Compound Clip. Kemudian kita pergi ke background lagi, pilih yang tag background ini, drag and drops, pilih freeze, kita delete, sesuaikan, pergi ke mask, pilih yang rectangle, kita sesuaikan besarnya, dan kita tingkatkan round corners-nya. Kemudian kita pergi ke basic, add keyframe pada bagian position and size, dan pada bagian opacity-nya. Kita lompat ke 20 frame ke depan. Kita add keyframe lagi pada position and size, dan pada bagian opacity-nya. Begitupun pada logonya. Kita pergi ke frame awal, add keyframe pada position and size, dan pada opacity-nya. Lompat ke 20 frame ke depan. Kita add keyframe pada position and size, dan pada bagian opacity-nya. Pergi ke last keyframe, kita turunkan opacity-nya menjadi 0, dan kita kurangi scale-nya menjadi 10%. Begitupun pula pada bagian background bawah. Klik last keyframe, kita ubah scale-nya menjadi 10%, dan opacity-nya kita kurangi menjadi 0%. Kita lompat ke 5 frame ke depan. Add keyframe pada bagian position and size, dan pada bagian bawah juga. Add keyframe. Kemudian kita pergi ke mask. Kita add keyframe pada bagian mask, dan pergi ke 20 frame ke depan. Add keyframe pada bagian mask, dan kita akan perbesar dan kita pergi ke basic dan kita tandai pada position and size, dan kita gerakkan logo ini ke samping dan kita perkecil. Dan sekarang kita akan tambahkan subscriber button. Pergi ke teks, kita search di sini subscriber button. Silahkan pilih salah satu yang di sini, tapi gua akan pilih yang ini. Drag and drop, sesuaikan, klik kanan, dan pilih Create Compound Clip. Kemudian kita tandai pada position and size, dan pergi ke 20 frame ke depan. Kita add keyframe pada position and size, dan kita akan gerakkan ke samping. Dan sekarang kita perlu menyesuaikannya agar lebih menarik lagi.
Jika sudah sesuai, kita pergi ke frame paling belakang. Kemudian kita add keyframe pada bagian opacity-nya. Dan kita pergi ke 10 frame ke depan. Sekarang kita pergi ke frame paling belakang. Add keyframe pada bagian opacity. Pergi ke 10 frame ke belakang. Add keyframe pada bagian opacity-nya. Begitupun yang bagian bawah dan bagian atas. Jika sudah, kita pergi ke next keyframe. Kita ubah menjadi 0%. Begitupun bagian bawah. Kemudian kita akan animasikan. Pergi ke animation. Kita pilih out. Kemudian pilih yang slide down. Jika sudah, kita pergi ke media lagi. Pilih yang background. Pilih salah satu background yang ada di sini. Drag and drop. Sesuaikan. Dan kita rotate 90 derajat. Dan kita perbesar. Klik Shift X dan pergi ke export. Kita ubah title-nya jadi subscriber button. Dan silahkan pilih ingin ekspor kemana. Dan pilih export. Jika sudah, kita cari filenya. Klik menu, pilih file, dan pilih import. Jika sudah, kita klik dan kita pilih open. Dan kita drag ke dalam. Jika sudah, sekarang kita bisa hapus. Pergi ke menu cutout, pilih yang chroma key, pilih yang color picker, tandai yang hijau, dan kita tingkatkan strength-nya. Kemudian kita bisa sesuaikan. Dan ini adalah hasilnya. Dan sekarang kita akan membuat roadmap history-nya. Drag and drop thumbnail-nya, sesuaikan, dan gue akan ngedit sedikit pada bagian adjustment-nya. Jika sudah, tambahkan thumbnail-nya, drag and drop, dan sesuaikan. Pergi ke mask, pilih yang circle, sesuaikan, pilih yang reverse, dan kita tingkatkan pada bagian feedernya. Dan kita akan tambahkan sedikit garis-garis hitam pada bagian samping kanan samping kirinya. Pergi ke library, pilih background hitam, drag and drop, sesuaikan, klik kanan, pilih edit, pilih yang freeze, delete, dan kita sesuaikan. Pergi ke mask, pilih yang circle, sesuaikan, pilih yang reverse, dan tingkatkan pada bagian feedernya. Dan sekarang kita akan menambahkan garis.
pergi ke teks, pilih bagian default, drag and drop, sesuaikan terus teksnya, dan kita akan bikin garis. Silahkan pilih colornya, dan pada bagian spacing karakternya kita akan kasih min 3 dan sesuaikan. Jika sudah, klik kanan dan pilih Create Compound Clip. Pergi ke mask, pilih yang horizontal, ubah menjadi 90 derajat, dan geser ke kiri. Add keyframe, pergi ke 10 atau 20 frame ke depan. Add keyframe lagi, dan tarik maskingnya. Sesudah, klik kanan, dan pilih yang Show Keyframe Animation. Add keyframe-nya, dan pilih yang Auto Pose. Klik kanan lagi, dan pilih yang Hide Keyframe Animation. Dan kita akan tambahkan lagi teksnya. Lompat ke 10 frame ke depan. Sesuaikan. Dan kita akan membuat garis kecil lagi. Dan kita rotate 90 derajat. Dan kita sesuaikan. Klik kanan dan pilih yang Create Compound Clip. Pergi ke awal frame, pergi ke mask, pilih yang horizontal, pilih yang reverse, dan add keyframe. Pergi ke 10 frame ke depan. Add keyframe, dan kita akan tarik ke atas. Jika sudah, kita pergi ke media, dan kita akan pilih yang icon game ini, drag and drop, dan ingat posisinya itu setelah keyframe ini. Sesuaikan, pergi ke cutout, pilih yang chroma key, pilih yang color picker, dan tingkatkan strength-nya. Kita akan memperkecil sekitar 30%. Add keyframe pada bagian position and size, dan pada bagian opacity-nya. Pergi ke 20 frame ke depan. Add keyframe lagi pada bagian position and size, dan pada bagian opacity-nya. Pergi ke last keyframe. Pada bagian scale-nya, kita akan ubah menjadi 10%. Dan hilangkan aja pada bagian positionnya ini, dan pada bagian rotasinya. Dan pada bagian opacity-nya, kita akan ubah menjadi 0%. Dan kita akan tambahkan beberapa teks. Pergi ke teks, pilih yang default, drag and drop, sesuaikan, add background, rectangle-nya kita ubah menjadi 30, dan opacity-nya gue ubah menjadi 90 atau 80%. Setelah itu kita perkecil, sesuaikan.
dan kita akan tambahkan animasi. Pergi ke animation dan pilih yang showing up. Dan kita ubah durasinya menjadi 0,6 sekon. Dan kita tambahkan lagi teksnya, drag and drop. Sesuaikan. Kita akan kecil lagi sedikit. Hapus default text. Dan isi teksnya sesuai dengan apa yang ingin kalian isikan. Jika sudah, pergi ke media, pilih yang library, pergi yang bagian background, pilih yang background ini, drag and drop, klik kanan, pilih yang edit, dan pilih yang freeze. Kita hapus dulu, dan sesuaikan. Pergi ke mask, pilih yang rectangle, dan sesuaikan dengan teks ini. Tingkatkan round commas-nya menjadi 30. Jika sudah, kita select dan perkecil dan sesuaikan di atas icon ini. Kita sesuaikan lagi. Pergi ke 10 frame ke depan. Sesuaikan. Add keyframe pada bagian masking. Pergi ke 20 frame ke depan. Add keyframe lagi. Klik last keyframe. Kita akan memperkecil maskingnya dan taruh di atas teks. Klik kanan, pilih yang show keyframe animation. Pilih pada bagian position Y. Klik dan pilih yang auto pose. Dan pada bagian size-nya juga. Agar animasi keyframe-nya akan menjadi lebih smooth lagi. Klik Alt plus K untuk menyembunyikan keyframe animation. Kita sesuaikan. Dan kita akan memberikan animasi pada teks ini. Pergi ke animation. Pilih yang type 2. Pergi ke frame awal ini, add keyframe-nya, dan kita sesuaikan. Durasinya gua akan tambah menjadi 1. Dan kita select semuanya. Klik Alt plus G untuk membuat kompon flip. Dan kita sudah membuat 1, jadi select keduanya, Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Kita drag ke atas, kita pergi ke frame awal, bagian sini, dan pergi ke 30 frame ke depan. Select lagi, dan sesuaikan. Pada bagian
complete bagian atas, kita klik kanan dan pilih undo complete. Setelah itu, kita akan select semuanya dan kita akan pindahkan ke bagian bawah sini. Dan pada bagian complete bagian bawah, kita akan pindahkan ke bagian atas. Seperti ini. Dan pada bagian teks umurnya, kita akan taruh ke atas. Begitupun pada bagian teks atasnya, kita akan ubah ke bagian bawah. Sesuaikan. Pergi ke media, pilih yang lokal, dan pilih yang icon ini. Drag and drop, dan masukkan ke dalam icon sebelumnya. Dan pilih yang refresh grid. Kita ubah teksnya. Setelah itu, kita select semuanya lagi. Dan klik kanan, pilih yang create complete. Lakukan hal itu berulang, dan masukkan semua icon-icon di sini. Dan ini adalah hasilnya. Episode pertama, apa yang bakal gue lakuin kalau gue mulai dari nol? Mungkin ini akan menjadi cerita yang panjang, jadi dulu pas gue kecil sampai SMA gue cuma main game. Gak tahu tentang uang, bagaimana caranya manage uang, dan sebagainya. Dan semua itu berubah pas gue masuk kuliah. Untuk tutorial lainnya, silahkan lihat video sebelumnya. See ya!